Assalamualaikum, hai guys. Riri udah selesai exercise, udah selesai urusan rumah, dapur. Hai guys. Sekarang Riri mau jawab pertanyaan-pertanyaan di IG story yang belum sempat Riri jawab. Ini juga sebenarnya pertanyaan itu udah kayak bertimbun gitu guys. Tapi Riri suka arsipkan gitu yang belum sempat tuh. Jadi ini dari arsip pertanyaan yang tidak sempat terjawab. Yang follow IG story Riri, yang follow Instagram Riri pasti tahu. Memang suka ada pertanyaan, and then ada yang Riri sempat jawab, ada yang tidak sempat, dan ada yang Riri rasa perlu jawabnya detail gitu. Sejauh ini sih memang masuknya ke DM gitu, tapi maybe next kita akan buat Q&A. Oke. So, pertanyaannya adalah teh pengalaman paling berharga dari passion. Oke. Jujur selama di retail, waktu Riri awal kerja kan Riri farmasis yang masih biasa ya. Pasti teman-teman juga tahu farmasis biasanya kan melayani untuk konsultasi obat, memberikan petunjuk cara penggunaan obat dan bla 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 di counter farmasi kayak gitu ya, berdasarkan prescription dari dokter. Ada yang di apotek gitu ya, kalau di Malaysia disebutnya kedai farmasi apotek tuh. Ada yang di klinik, ada yang di hospital gitu ya standarnya. Oke. Itu dari pengalaman Riri, dari mulai awal kerja Riri di Santosa International Hospital Bandung, terus ke retail, terus ada juga ke klinik-klinik, ada pernah. Riri merasa pengalamannya masih biasa, masih standar lah. Lebih ke ya, kadang waktu di Malaysia juga sama, di retail pernah di apotek ada pasien yang udah engagement gitu ya, cerita-cerita tentang sakitnya ya, gastrik atau jantung, atau perlu vitamin untuk seks and everything gitu, untuk fit badan gitu. Itu masih standar menurut Riri. Nah, yang Riri mau ceritakan sekarang ini adalah pengalaman Riri handle pasien dari company yang Riri bangun gitu. Jadi ini dari beberapa klinik yang pernah Riri bangun. So, yang Riri ceritakan sekarang adalah cerita pasien dari database yang ada di company Riri. Riri kan company-nya setup retail company farmasi gitu, ada di klinik-klinik gitu. Jadi macam-macam pasien dari berbagai macam dokter, dari berbagai klinik, dan banyak lagi database yang terjadi lah masalah-masalah yang dihadapi pasien gitu ya. Oke, jadi pengalaman berharganya ini menurut Riri yang luar biasa ya. Jadi waktu itu ada satu pasien mencoba bunuh diri ya, berulang kali mencoba bunuh diri, dan dalam keadaan hamil karena lelakinya tidak bertanggung jawab gitu. Jadi itu adalah situation yang jujur untuk tenaga medis sangat struggle gitu, karena kan pasien depression dalam keadaan hamil dan janinnya masih kecil. Ya makanya guys, kalau Cinderella buka sepatu aja dapat pangeran gitu. Nah, ini udah buka semuanya, untuk dapat tanggung jawab pun susah gitu. Pelajaran lah ya. Oke. Tidak mau panjang cerita guys, banyak lagi ceritanya. Oke, next. Oh, ada lagi pasien di meja operate. Jadi si pasien tuh di meja operate, di meja operasi gitu ya, surgery gitu, untuk surgery. Si pasiennya tidak dapat si pisau meja surgery itu tidak dapat potong kulitnya gitu, tidak dapat belah gitu. Dan ternyata dicek X-ray-nya ya, memang pasien itu dilihat di dalam tuh ada barang gitu. Jadi pas ditanya pasien tuh, ternyata pasien itu punya like magic power lah, menyimpan barang gitu. Jadi saat itu kaget ya, karena first experience untuk saya dengar
itu dari dokter, dan ternyata ada memang. Dan setelah saya telusuri, dan memang ada gitu. Dan biasanya orang-orang yang punya power gitu tuh orang-orang yang situationnya banyak persaingan dan musuh, maybe ya, seperti pengusaha besar, politik, orang-orang di politik ada memang biasa menggunakan menanam barang gitu guys. Oke, so next. Boleh dibayangkan nggak dipotong pakai pisau surgery, tidak kulitnya tidak kena, jadi kayak kodol gitu kalau bahasa Sunda mah. Si pisau tuh jadi kayak kodol gitu, nggak dapat belah kulitnya, jadi boleh dibayangkan. Oke, next. Oh, ada kasus lagi. Jadi waktu itu kan kalau obat-obat terlarang ya, jenis narkoba gitu ya, kalau di Malaysia disebutnya dadah, itu kan di lemari khas gitu, almarinya tuh khas dan double secure gitu, jadi pintunya tuh double. Jadi waktu itu ada obat-obatan terlarang yang hilang gitu, obat-obat yang harusnya ada di lemari hilang. Tapi tidak ada prescriptionnya gitu kan. Obat-obatan itu hanya keluar kalau ada prescription dari dokter gitu. Jadi prescriptionnya dari dokter tidak ada, tapi obat-obatannya sampai 3 strip. Bayangkan 3 strip hilang. Itu banyak tuh, berpuluh-puluh obat, berpuluh-puluh tablet gitu. Panik karena itu pertanggungjawabannya Kementerian Kesehatan. Tuh sendiri obat gitu bergram-gram aja boleh seumur hidup gitu kan hukumannya gitu. Maksudnya sama, kita apoteker atau hospital atau klinik juga harus ada pertanggungjawaban ke Kementerian Kesehatan gitu. Mau di Indonesia mau di Malaysia sama, itu ada pertanggungjawaban ke Kementerian Kesehatan. Jadi kalau misalnya obat tersebut keluar tapi tidak ada prescription yang meminta obat tersebut keluar, tiba-tiba saja keluar gitu itu akan jadi urusan hukum. So dicarilah tuh stock of name, busy cek software, cek fisik, stock of name semua. Terus kan gini loh prinsipnya, kayak pencuri, perompak, pembunuh rata-rata orang terdekat kan. Bahkan pencuri suami pun orang terdekat biasanya gitu kan. Maksudnya ketika suami selingkuh biasanya sama orang terdekat. Kasus pembunuhan, perompakan gitu ya, perampokan gitu, pencurian, itu biasanya orang terdekat. So saya langsung lah, karena udah stock of name semua, panggil orang yang bertanggung jawabnya untuk jaga itu medicine. Dan ternyata apotekernya memang melakukan kenakalan karena udah dicek di software juga kan. Kalau software itu setiap orang tuh ada hak akses ya, misalnya cashier dengan farmasis, hak aksesnya itu lain. Hak akses owner facility kesehatan dengan hak akses farmasis juga sudah lain hak aksesnya. Jadi di hak akses itu jelas-jelas yang mengeluarkannya tuh si farmasisnya, tapi tidak menyimpan, tidak menginput prescriptionnya gitu. Berarti kan tanda tanya. Terus dipanggil, cakap baik-baik gitu ya. Ternyata si farmasis itu suaminya tuh penagih, pemakai gitu, dan ketagihan gitu. Jadi dia juga under pressure untuk dipaksa untuk membawa obat-obat itu gitu. Jadi dan kasihan ya, baru menikah gitu, jadi tertipu gitu. Jadi si lelaki itu menikahi si farmasis itu hanya karena untuk mendapatkan obat-obatan itu dengan mudah gitu. Jadi penagih si suaminya itu apa disebutnya, kalau di sini penagih, kalau di Indonesia tuh pokoknya orang yang adiktif dengan obat-obat terlarang ya, kayak gitu guys. Ada lagi kasusnya, ini bentuknya lain tapi sama, tidak relate gitu antara data dengan software gitu dan dengan fisik obat. Jadi waktu itu kasusnya gini, ada dokter bedah itu menggunakan atas nama pasien tertentu untuk membuat prescription dan untuk mengeluarkan obat itu.
Ternyata setelah dicek di bagian database software, si pasien atas nama tersebut tuh tidak ada gitu hari itu untuk masuk gitu. Jadi dicek kan di prescription tuh ada hari tanggal gitu ya. Nah dicek, direlatekan dengan database pasien, si pasien atas nama tersebut di hari tersebut tuh tidak ada, bahkan dicek di CCTV tidak ada gitu, yang akhirnya ketahuan karena itu kan preskripsinya ditulis oleh dokter tersebut gitu. Jadi akhirnya ketahuan ya, dokter bedah itulah yang menggunakannya gitu. Jadi ya itulah yang luar biasa gitu, karena kan kalau penggunaan obat-obat terlarang ini sembarangan, baik itu oleh masyarakat ataupun tenaga medis sendiri, itu aktanya ada hukumnya kan, ada hukum yang berlaku. Kalau untuk tenaga medis bisa dikasih warning atau sanksi berapa tahun tidak dapat bekerja dulu kayak gitu, sampai punya hak lagi gitu, atau memang dicabut seumur hidup guys gitu. Jadi itu depends kesalahannya. Ada lagi guys kasusnya, anak umur 4 tahun cantik banget tau, sama ibunya disiram air panas. Orang emosi sesaat gitu ya, tapi susah kontrol emosinya, makanya harus banyak istighfar gitu kan. Jadi ibu itu kalau emosi istighfar, wah ibunya panik, kayak udah jadi kayak orang gila gitu, menyesal gitu kan. Tapi ya mau gimana, anaknya sudah 80% rusak badannya karena benar-benar air panas yang memang gelembung-gelembung. Oke, so ada lagi guys, ada lagi nih kasusnya, yaitu orang ya, ininya tuh penuh darah, ininya tuh sampai sobek-sobek lah, habis ini kupingnya habis, ini datang emergency, wah sibuk panik gitu. Tapi terlihat emang kayak gangster lah kayak gitu, habis berantem, preman gitu ya, preman yang habis berantem, habis ininya tuh badan yang sebelah sininya tuh rawing kalau bahasa Sunda mah, udah susah mau dijahit juga saking udah kayak ayam suwir gitu ya. Terus darah tuh udah banyak banget keluarnya. Terus dan dokter bingung gitu kan, kalau udah kayak gitu ini mau gimana handle-nya, karena emang udah parah banget, sini pun ada sobekan-sobekan gitu di dada pokoknya. Pas tuh dokter tuh sebenarnya udah di tahap kayak hopeless gitu intinya, tapi buat kerja aja gitu, karena susah kan kalau kita communication sama gangster preman gitu kan ya, mau dibetulin juga ke bagian ini misalnya udah mulai terlihat infection gitu, karena kan hitungan detik pun bakteri itu bisa datang. Jadi area sini, area penting kan sudah mulai terlihat gitu, bagian dada tuh bener-bener rongganya tuh kelihatan, pokoknya kayak ayam disuwir, kayak ayam udah di apa sih, kayak dikulitin gitu ya. Panik, tapi intinya gini, udah hopeless, mau tolong pun infection gitu kan, dan darah udah banyak keluar, tapi gangster gitu kan. Kalau kita enggak kelihatan kayak pura-pura sibuk, takut kita yang dimarah gitu. Pas itu datang tuh kayak ketua gangsternya, dan mereka itu kalau kayak kasus-kasus preman kebanyakannya itu rame-rame gitu datang. Kalau misalnya satu orang yang kena kasus, rame-rame kayak satu kampungnya preman tuh datang, geng-gengnya. Mereka tuh kayak solid lah gitu, mungkin ya bisa dibilang solidnya gangster tuh kayak gitu. Jadi satu gerombolan, makanya kalau mereka berantem kan masalahnya satu orang tapi jadi satu kampung gitu kan, kayak gitu kan mereka itu. Terus tuh ada tuh ketua gangsternya datang, dia kayak mau mengamuk gitu ya, ini sebenarnya bisa diselesaikan enggak katanya gitu.
ini bisa ditolong nggak, katanya. Dia tanya, ini bisa ditolong nggak? Diam gitu kan. Ya udah, katanya, lepas kalau nggak bisa ditolong. Jadi biasanya dokter-dokter itu kan kalau handle pasien tuh ada pakar gitu, ada ketua pakarnya, ada senior pakar gitu yang memberikan instruction gitu. Tapi karena gangster, dokter-dokter itu menunggu arahan dari ketua gangster gitu. Ya maksudnya ya ada situation sampai begitu gitu, karena ya tahu sendiri lah, preman gitu kan karakternya. Terus ada lagi pasien overdose, kelebihan mengkonsumsi obat kuat guys, dan itu tuh ustadz levelnya. Jadi si ustadznya itu nggak mau gitu untuk dikasih tahu ke keluarganya bahwa dia itu overdose, kelebihan mengkonsumsi obat-obat kuat gitu. Ada lagi gitu jadi bahan gosip gitu. Jadi macam-macam sih gitu. Makanya hati-hati ya nih pria-pria mengkonsumsi obat kuat tuh. Waktu saya di retail juga itu laris ya, itu sering banget yang beli obat-obat kuat gitu ya, terutama lelaki-lelaki yang memang sudah tua sih, kelihatannya sudah berumur, karena itu efek sampingnya ke jantung. Kalau dosnya tidak betul, terlalu berlebihan, bahaya nih jantungnya, nanti boleh pecah pembuluh darah. Terlalu namanya adrenalinnya kan bikin naik gitu ya, jadi sangat bahaya. Ya exercise lah, jaga makanan, itu sangat membantu ya untuk vitalitas badan. Kalau itu sih lebih ke ini ya, bagian pria memang. Tapi makanya ini yang muda-muda jaga lifestyle supaya nanti saat tua itu masih berfungsi dengan baik gitu kan. Oke, itulah yang pengalaman saya passion. Banyak lagi sih cerita-cerita aneh gitu ya, tapi waktunya mungkin ya tidak sempat gitu, cuman intinya begitulah. Jadi saya sih mendapatkan pengalaman klimaksnya tentang dunia kesehatan itu ketika saya sudah bangun konsultan sendiri gitu, karena konsultan yang saya bangun itu kan bikin SOP ya, mulai dari pra operasional, grand opening, sampai operational company, sampai break even point. Jadi itu dibuat ya SOP dari mulai accounting, purchasing, admin, cashier, kemudian IT-nya, bagaimana integrationnya gitu kan, merchandising, cashier, terus database patient, database supplier, database dokter ya, tenaga medis lah semua. Untuk database supplier juga dilihat range supplier mana yang memberikan barangnya itu bagus gitu, servisnya, terus supplier mana yang sudah engagementnya bagus gitu dengan dokter-dokter untuk nanti ke tahap permohonan installment gitu kan. Kalau company sudah punya history penjualan obat bagus kan bisa installment ya ke supplier. Misalnya barangnya masuk hari ini tapi dibayarnya sebulan kemudian gitu. Pokoknya sangat-sangat detail. Jadi saya tuh konsultan untuk setup retail company farmasi gitu. Jadi ada beberapa klinik dan beberapa company klien under konsultan saya gitu. Jadi kan auto database supplier, patient, semua tuh masuk gitu ya ke software yang saya bangun gitu. Jadi ya, dan kalau meeting juga merumpi gitu, bergosip gitu dengan dokter-dokter dan tenaga medis gitu, karena kan semuanya harus integration ya, antara SOP, antara software, tenaga medis, supplier gitu, alat kesehatan, semuanya itu, dan juga accounting ya, purchasing, semuanya harus integration lah intinya. Jadi at the same time suka berceritalah tentang masalah-masalah passion gitu. Next pertanyaan ya. Oke, next pertanyaan. Teh sharing banyak, aku mau interview, harus bagaimana? Bingung katanya.